semua, kembali lagi di podcast kami. Hari ini kita akan membahas teori arus balik. Salah satu teori penting yang mencoba menjelaskan bagaimana agama dan budaya Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Teori ini menarik karena memberikan pandangan yang berbeda dari teori-teori sebelumnya. Untuk memulai, Angel, bisa jelaskan gambaran utamanya? Oke guys, kalian tahu nggak sih teori arus balik berpendapat bahwa budaya Hindu-Buddha tidak serta-merta dibawa oleh orang India ke Nusantara loh, melainkan ada proses dua arah. Masyarakat Nusantara pada masa itu dianggap pergi ke India untuk belajar tentang agama, filsafat, sastra, dan budaya. Setelah memperoleh pengetahuan tersebut, mereka kembali ke Nusantara dan menyebarkannya di komunitas masing-masing. Pandangan ini menekankan bahwa masyarakat Nusantara sudah cukup maju secara intelektual dan mampu mengambil peran aktif dalam mencari ilmu. Ini berbeda dari anggapan lama yang menetapkan Nusantara sebagai pihak yang hanya menerima pengaruh dari luar. Jadi, teori ini bukan sekedar bicara tentang perpindahan ajaran, tapi juga soal kemampuan bangsa kita pada masa lalu untuk mencari pengetahuan secara mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering dipertanyakan. Siapa yang mengembangkan teori ini dan apa saja buktinya? Justin, silahkan. Nah, jadi ada dua tokoh utama yang mengemukakan teori arus balik adalah FDK, Boche, dan George Codes. Mereka berpendapat bahwa ada hubungan intelektual yang kuat antara Nusantara dan India. Nah, salah satu bukti paling terkenal adalah Prasasti Nalanda dari India. Di prasasti itu disebutkan tentang seorang pelajar atau seorang tokoh dari kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di Nalanda. Selain itu juga, catatan-catatan sejarah dari India dan Tiongkok juga menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat pemberbelanjaan yang dihormati, sehingga masuk akal ada pertukaran ilmu antara kedua wilayah tersebut. Bukti-bukti ini juga memperlihatkan bahwa hubungan budaya pada masa itu jauh lebih aktif dan terorganisir daripada yang sering kita bayangkan. Bukti seperti Prasasti Nalanda memang memberi gambaran bahwa hubungan antara Nusantara dan India bukan hanya perdagangan, tapi juga pendidikan dan keagamaan. Sekarang, kita bahas kekuatan dan kelemahannya. Edelin, bisa dimulai dari sisi kelebihannya? Kelebihan dari teori ini tuh sebenarnya ada banyak. Kelebihan pertama dari teori ini yaitu memberi penghargaan kepada kemampuan masyarakat Nusantara di masa lalu. Mereka dianggap mampu merantau, belajar, dan kemudian menerapkan pengetahuannya di kampung halamannya. Dan hal ini membuat sejarah Nusantara terlihat jauh lebih aktif dan kreatif. Terus yang kedua, teori ini juga menjelaskan mengapa kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki karakter yang berbeda dari versi aslinya di India. Contohnya bisa dilihat dari arsitektur candi dan berbagai tradisi lokal yang menunjukkan penyesuaian dan kreativitas masyarakat. Lalu kelemahannya? Walau ada banyak kelebihannya, tapi juga punya sisi lemahnya. Kelemahannya itu adalah kelemahannya terletak pada keterbatasan bukti. Walaupun ada indikasi bahwa orang Nusantara belajar ke India, jumlahnya tidak banyak dan belum cukup untuk menggambarkan arus besar yang konsisten. Selain itu, teori ini lebih fokus pada aspek pendidikan dan budaya. Sementara faktor-faktor lain seperti ekonomi, politik, dan perdagangan belum tentu dijelaskan secara mendalam. Padahal faktor-faktor itu juga sangat berpengaruh terhadap penyebaran agama di wilayah ini. Nah, kalau dilihat dari konteks sejarah, teori ini memberikan sudut pandang yang lebih seimbang. Tidak ada satu arah yang dominan, melainkan ada interaksi yang dinamis antara Nusantara dan India. Benar banget tuh Justin. Teori ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat Nusantara punya kapasitas untuk membangun jaringan dengan pusat-pusat pengetahuan dunia pada masa itu. Hal ini membuat kita bisa melihat masa lalu dengan lebih optimis. Dan yang penting, teori ini bukan bermaksud meniadakan teori lain.
Teori arus balik adalah salah satu cara untuk membaca sejarah. Dengan menggabungkan berbagai teori, kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana proses budaya terjadi di Nusantara. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai teori arus balik. Semoga memberikan wawasan baru tentang bagaimana budaya Hindu-Buddha berkembang di Nusantara. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.